Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini kami akan sampaikan informasi tentang P3K Guru di tahap yang ketiga. Walaupun secara resmi belum dibuka untuk pemilihan formasi di P3K Guru tahap yang ketiga, setelah hari kemarin teman-teman sudah bisa mengetahui hasil dari ujian tahap 2 pasca sanggah. Namun tidak ada salahnya dalam video ini akan kami bahas informasi terkait dengan P3K Guru untuk tahap yang ketiga. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Bismillah. Selamat, pemilik kriteria ini dipastikan bisa lulus seleksi P3K Guru tahap yang ketiga tahun 2022. Cek segera. Berita ini dilansir dari info semarangraya.com. Selamat buat para pemilik kriteria berikut ini, kalian pastikan bisa lulus dalam seleksi P3K Guru tahap yang ketiga tahun 2022 yang akan datang sebentar lagi. Ya, seperti kita bahas di depan ya, akan digelar pernyataan ini sudah diberikan ya oleh Kemenpan RB bahwa nanti tahap yang ketiga akan dilaksanakan, namun untuk kepastian tanggalnya belum ada. Tahun 2022 ini dipastikan seleksi tahap 3 akan segera diselenggarakan, sehingga perlu diketahui syarat dan kriteria peserta yang dipastikan bisa lulus dalam seleksi. Nah, dilansir dari laman resmi guru pppk.kemdikbud.go.id, pengumuman hasil pasca sanggah diundur. Namun ini sudah diumumkan kemarin, tepat di tanggal 6 ya, sehingga nantinya tetap akan dibuka ya untuk P3K Guru tahap yang ketiga tahun 2022. Namun ketika kita cek di akun SSC-ASN untuk tombol memilih formasi di tahap yang ketiga belum bisa ya, belum aktif. Nah, sambil menunggu, para peserta bisa mengumpulkan berbagai informasi terkait proses seleksi P3K Guru tahap yang ketiga sebagai persiapan. Nah, adapun kriteria yang dipastikan bisa lolos dalam proses seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022 mengalami sedikit perubahan. Berikut ini kriteria peserta yang dipastikan dapat lolos dalam P3K Guru tahap yang ketiga tahun 2022. Nah, kita lihat untuk kriterianya. Peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Kemudian lulusan peserta pendidikan profesi guru PBG yang tidak lulus seleksi tahap yang kedua. Namun perlu diingat ya teman-teman bahwa di seleksi tahap yang ketiga ini hampir sama dengan seleksi kompetensi yang kedua, jadi sudah tidak memperhitungkan yang namanya sekolah induk dan sekolah non induk. Kemudian afirmasi tetap berlaku, dan yang terpenting di sini adalah nanti setelah tahap 3 akan dilakukan optimalisasi formasi, tentunya tanpa melalui tes ya, menggunakan nilai terbaik dari tahap 1, 2 dan tahap yang ketiga. Nah, ini adalah 4 kriteria yang bisa lolos ya, tentunya yang bisa ikut mendaftar di seleksi tahap yang ketiga. Kemudian adapun syarat yang harus dipenuhi supaya dapat lolos seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, jadi nanti untuk teknisnya, pertama, peserta wajib memilih kembali formasi di instansinya yang belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya. Nah, tentunya harus sesuai ya, nanti biasanya di SSC-ASN pasti ya, dipastikan nanti di situ formasi yang bisa dipilih adalah yang sudah sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya. Kemudian peserta boleh melamar ke instansi lain yang formasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan 2. Nah, ini perlu kita cermati ya, dalam proses pemilihan formasi yang teman-teman harus cermati adalah dalam pemilihan
pemilihan formasi ya. Pemilihan formasi di tahap yang ketiga adalah ada beberapa hal yang harus ditimbang-timbang oleh teman-teman. Nah, jadi ketika nanti teman-teman sudah resmi dibuka ya untuk pendaftaran seleksi kompetensi ketiga, tentunya nanti teman-teman login, kemudian nanti di situ memilih kembali ya formasi yang tersedia sesuai dengan ijazah ataupun sertifikat pendidik yang teman-teman miliki. Nah, kemudian pemilihan kebutuhan ulang ini ya, sesuai dengan pasal 37 pemilihan kebutuhan ulang. Nah, itu bisa teman-teman pilih seluruh jabatan yang ada di seluruh Indonesia, karena di tahap yang ketiga ini bersifat nasional ya, bersifat nasional. Nah, akan tetapi teman-teman perlu cermati bahwa di poin optimalisasi, karena nantinya ketika di tahap 3 kok teman-teman belum mendapatkan formasi juga, teman-teman harus memahami bahwa ketika optimalisasi itu dilakukan, jabatan ataupun formasi yang nantinya digunakan untuk optimalisasi adalah jabatan yang dilamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, ini di poin B ya, poin B, jabatan yang akan diisi oleh jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, ini ya, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, walaupun bisa antar wilayah secara nasional ya di tahap 3, namun untuk optimalisasinya adalah tetap di bawah satu wilayah kewenangan. Jadi kalau misalkan teman-teman di seleksi kompetensi 3 ini memilih guru SD atau guru mapel SMP, maka nanti tentunya optimalisasi akan dilakukan di kabupaten atau kota ya. Nah, ini pemilihan formasi ini sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama tadi ya berhubungan dengan optimalisasi formasi, karena yang akan dihitung, yang digunakan adalah jabatan di seleksi kompetensi yang ketiga. Tentunya untuk nilai itu pun yang akan digunakan adalah nilai tertinggi dari seleksi kompetensi 1, 2 dan seleksi kompetensi 3. Nah, jadi teman-teman wajib ya hukumnya untuk mengikuti seleksi kompetensi yang ketiga. Misalkan di seleksi kompetensi 1, 2, 3 tidak mendapatkan formasi, berharap dioptimalisasi setelah tahap 3, maka teman-teman wajib hukumnya untuk mengikuti seleksi kompetensi di tahap yang ketiga. Nah, kemudian peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2, nilai ujian yang diambil adalah yang tertinggi di antara kedua tes yang sudah diikuti sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi dari nilai untuk tahap ketiga, tentunya nilai dari yang tertinggi dari tahap 1, 2 dan tahap yang ketiga jika formasi yang dipilih jabatannya adalah sama. Ketika berbeda, maka tentunya yang digunakan adalah nilai yang jabatan yang sama, tidak bisa dipukul rata ya. Nah, karena dalam SE linearitas P3 guru tahap 1, 2, 3 di tahun 2021 itu banyak sekali mapel-mapel ya yang bisa masuk di mata pelajaran yang lain, walaupun kalau dilihat dari SE sertifikasi ya, linearitas sertifikasi itu tidak linear, namun di seleksi kompetensi P3K ini di tahun 2021 banyak sekali yang bisa masuk. Contoh di guru bahasa Jawa, ijazah bahasa Jawa itu bisa masuk di seni budaya ya, bisa. Kemudian untuk guru SD itu justru banyak sekali ijazah ataupun lulusan yang bisa masuk ya. Dari guru SMP, SMA itu bisa masuk ijazah S1 IPA, IPS itu bisa masuk, matematika ya. Kemudian PKN dan lain sebagainya itu bisa masuk di formasi guru SD. Nah, sekian informasi dari kami. Inilah 4 kriteria yang bisa lolos ya, tentunya karena bisa mendaftar di seleksi kompetensi tahap 3, dan tentunya syaratnya harus teman-teman penuhi ya. Silahkan teman-teman juga simak ya, sebagai acuan adalah Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 yang saya kutip
barusan ya saya kutip, itu teman-teman coba cermati karena di situ adalah merupakan dasar dari pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru di tahun 2021. Sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.